Assalamualaikum, halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berlatih soal mengenai materi gaya dan hukum Newton. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapat manfaat dari video pembelajaran kali ini. Dan kakak lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kita mulai soal nomor 1. Seorang astronot mempunyai massa 70 kg. Berapakah berat astronot tersebut di bumi jika gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat? Kita tulis dulu diketahuinya, yaitu massanya 70 kg dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah berat astronot tersebut di bumi. Maka berat itu adalah W. Lalu kita cari dengan jawab sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Kita masukkan saja masanya berapa? 70 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka 70 dikali 9,8 akan menghasilkan 686 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di atas. Besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah... Nah, untuk mencari resultan gaya, adik-adik dapat mencarinya dengan menjumlahkan gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Nah, di sini kan tidak ada angkanya, tetapi kita lihat bahwa F3 dan F2 itu adalah searah, berarti nilainya lebih besar. Jadi, F3 ditambah F2 dikurangi F1. Kita lanjut ke soal nomor 3. Besar gaya gravitasi di bulan adalah 1/6 kali gaya gravitasi bumi. Bila massa benda 6 kg dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berat benda di bulan adalah... Kita tulis dulu diketahuinya, yaitu gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan massa benda kita tulis dengan M sama dengan 6 kg. Gravitasi bulan adalah 1/6 kali gravitasi bumi. Berarti 1/6 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah berat benda di bulan. Maka kita mencarinya dengan menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. Kita masukkan saja. Tadi berapa masanya? 6 kg. Dikali dengan gravitasi yang ada di bulan. Berapa gravitasi bulan? Yaitu 1/6 kali dari gravitasi bumi. Berarti 1/6 dikali 9,8. Sudah deh, kita tinggal hitung saja. 6 dikali dengan 1/6 itu bisa kita coret ya, 6-nya, jadi tinggal sisa 9,8 Newton. Berarti berat benda di bulan adalah sebesar 9 Newton atau 9 kg meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Wahyu memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah berat Bayu. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu massa 40 kg. Gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berat Wahyu. Nah, coba adik-adik kerjakan soal ini secara mandiri. Tulis jawaban di kolom komentar atau boleh diperiksakan atau ditunjukkan kepada gurunya adik-adik. Gimana? Mudah bukan? Nah, coba siapa lagi yang mau mengerjakan soal? Cus cek soal selanjutnya. Soal nomor 5. Sebuah benda masanya 19 kg.
Apabila benda itu ditimbang di tempat yang percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah berat benda itu. Nah, coba dituliskan dulu diketahuinya masanya berapa, gravitasinya berapa, kemudian kita tulis ditanyanya, yaitu W sama dengan apa rumusnya kita tulis dulu, dan adik-adik coba jawab pertanyaan ini secara mandiri. Setelah itu, boleh tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar atau tunjukkan jawaban adik-adik kepada guru adik-adik di sekolah. Soal nomor 6. Sebuah meja didorong oleh dua orang dengan gaya searah masing-masing 10 Newton dan 15 Newton. Berapa besar gaya yang bekerja pada meja? Untuk mencari besar gaya yang bekerja pada meja, maka kita harus mencari resultan gayanya dengan cara jumlah gaya yang searah. Maka itu kan ada kata kunci searah, maka kita tambahkan saja F1-nya ditambah dengan F2-nya. Berarti 10 Newton ditambah 15 Newton sama dengan 25 Newton. Jadi, besar gaya yang bekerja pada meja adalah sebesar 25 Newton. Soal nomor 7. Diketahui dua buah gaya masing-masing 10 Newton ke arah kanan dan 15 Newton ke arah kiri. Hitung gaya perpaduan kedua gaya tersebut dan tentukan arahnya. Jika adik-adik bertemu soal seperti ini, maka cara mencarinya adalah resultan gaya sama dengan jumlah gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Di sini, gaya yang lebih besar adalah F2, dikurangi gaya yang lebih kecil yaitu F1. Jadi, 15 Newton dikurangi 10 Newton sama dengan 5 Newton. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya mengikuti jumlah gaya yang besar yaitu arah F2. Arah F2 kemana adik-adik? Iya, benar, arah F2 ke kiri. Jadi, arah gaya adalah ke kiri. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada sebuah benda bekerja 3 gaya, masing-masing sebesar 15 Newton, 8 Newton, dan 10 Newton. Mereka semua segaris kerja dan searah. Tentukan besar resultan gaya dari ketiga gaya tersebut. Nah, coba adik-adik kerjakan sendiri dan tuliskan jawaban di kolom komentar atau minta pendapat kepada gurumu. Apakah pekerjaan adik-adik ini benar atau salah? Kita coba untuk mengerjakan soal mengenai resultan gaya. Nomor 9, sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton. Berapa resultan gaya yang dikenakan pada tali tersebut dan kemana arah resultan gaya tersebut? Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar. Boleh juga untuk minta pendapat kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Pada sebuah benda yang memiliki massa 4 kg, bekerja gaya sebesar 8 Newton. Percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu, yang diketahui adalah massa atau M sama dengan 4 kg. Gayanya atau F-nya sama dengan 8 Newton. Dan yang ditanyakan adalah percepatan atau dengan kita simbolkan huruf A. Berdasarkan hukum kedua Newton, maka F sama dengan M dikali A. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar segitiga yang ada di samping. Gambar segitiga tersebut terbagi menjadi beberapa kotak. Yang paling atas ada huruf F dan di bawahnya ada huruf M dan A. Nah, jika adik-adik ingin mencari A, maka kita tutup A-nya. Tinggal huruf
F dan M. Nah, di antara huruf F dan M tersebut ada garis yang berarti per atau bagi. Jadi, rumus untuk mencari A sama dengan F dibagi dengan M. Mudah bukan? Sekarang kita tinggal masukkan saja nilainya. Di mana A sama dengan F dibagi M. F-nya 8, M-nya 4. Jadi, A sama dengan 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Ya, benar sekali. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 11. Gibran mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton, sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa massa meja tersebut. Berdasarkan soal, kita tulis dulu yang diketahui adalah gayanya atau kita simbolkan dengan huruf F. Besar F-nya adalah 100 Newton dan percepatan yang kita lambangkan dengan huruf A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah massa atau M. Berapa massanya? Jadi untuk mencari massa, adik-adik coba perhatikan gambar segitiga yang ada di samping. Seperti penjelasan kakak sebelumnya, jika yang ditanyakan adalah M, maka M-nya yang ditutup. Tinggal huruf F dan A, maka F per A itu adalah cara untuk mencari massa. Jadi A-nya sama dengan 100 dibagi 2. Soal nomor 12. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, nah, coba adik-adik kerjakan soal ini secara mandiri. Tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar atau mintalah pertolongan guru jika adik-adik belum mengerti soal ini. Soal nomor 13. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika gaya yang diberikan untuk menarik mobil sebesar 1200 Newton, maka massa truk adalah sebesar titik-titik kilogram. Selesaikan soal ini dengan bantuan segitiga. Lalu tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar. Demikian pembahasan kakak mengenai latihan soal tentang gaya dan hukum Newton. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.